Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom abang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Iya, kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu walaupun masih online ya karena kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi walaupun kita ketemu sama online harus tetap semangat. Nah, karena hari ini hari Minggu yang keempat, jadi kita ibadahnya dalam bahasa Batak. Siapkan buku ND, siapkan Bibel, duduk yang manis, kita akan mulai ibadah sekolah. Oh ya, persembahannya ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita pemanasan dulu. Pemanasan. Ya. Kita nyanyi sambil berdiri ya. Ini sambil menortor Bang. Ini oh iya, lagunya menortor, ya. Karena apa namanya bahasa Batak kita harus ada menortor. Kita gerak kemarin ya. Ya. Kita nyanyi lagu Horas Sekolah Minggu. HKBP. Yuk Bang. Menortor ya. Ayo yang semangat semua. Tangaku na met pelehono kuma manomba Tuhan Yesus Kristus dagiku na met pelehono kuma pasangap Tuhan debata Horas sekolah minggu HKBP dilihat Portivion Horas sekolah minggu HKBP panondang di Portivion Tuhan saya pasu mayana konon sekolah minggu HKBP. Sekali lagi kita nyanyi ya, menortor tangaku na met pelehono kuma manombao Tuhan Yesus Kristus dagiku na met pelehono kuma pasangap Tuhan debata Horas sekolah minggu HKBP dilihat Portivion Horas sekolah minggu HKBP panondang di Portivion Tuhan saya pas mayana konmon sekolah minggu HKBP. Ya, ini lagu Horas Sekolah Minggu pernah dinyanyikan jadi lagu wajib di varian sekolah minggu tahun 2000 sekian gitulah. Ya, jadi anak sekolah minggu HKBP harus jadi panondang di Portivion di bumi ini ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami untuk dapat mengikuti ibadah ini Tuhan, ibadah sekolah minggu. Berkati kami sampai akhir Tuhan, sampai selesai ibadah ini, supaya kami dapat menjalani yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin. Shalom anak-anak kami yang terkasih. Shalom Ina. Duduk manis, kita mulai ibadah kita. Pada minggu terakhir bulan Maret ini kita beribadah dalam bahasa Batak. Persiapkan hati, kita mulai. Marende mahita sian buku ND nomor 4 ayat 1-2 saya puji debata. Ya, buka buku ND-nya ya, nomor 4. Kita nyanyi lagu Saya Puji Debata. Ya, sambil berdiri ya Bang. Sambil makin berdiri ya. Saya puji debata iban asih rohana untuk tombasa dinasati
disuruh debata, anaknya Yesus Kristus, jadi masyarakat doi taot ditobus di posan Yesus dosa tasa sude asa muda nai payas kitabe. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi purbadia, natumopa langit dohot tanoon, rap mandok mahita, asima roham, Asima roham ale debata, ale debata midaau pardosaon. Midaau pardosaon. Amin. 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 Tabegema patik ni debata, ima patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Rap mandok mahita, ale Tuhan debata, Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, Saya pargugoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. 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 Marende mahita sian buku ende nomor 772 ayat sadat tuhaku do pature dalaki. Ya, mari adik-adik kita buka buku ND. Buku ND-nya nomor 772 dan nyanyikan Tuhan kudo paturi dalaki. Aku do pature dalaki, Tuhan kudo pature dalaki, siana sarohaki upasahat koluki, Tuhan kudo patiulakaki. Tatopoti madosata rap mahita mandok. Sesama dosa nami, Sesama dosa nami, songon panesa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. namar dosa Tuhami. Amin. Amin. Epistel atau ayat bulanan di bulan Mareton imana tersurat di Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24. Gabe pinotari donasida dalam dasa basa binaheni asini rohana hinorhoni panobusionna di bagasan Kristus Yesus. Inang ulangin ya. Gabe dipitori donasida dalam basa-basa binaheni asini rohana hinorhoni panobusionna di bagasan Kristus Yesus. Rap mandok mahita martua ma natu mangihon Natu mahion, hatani debata hatan di bata, jalan naum pelsa. jalan nau peopsa. Amin. Amin. Marende mahita sian buku enda nomor 333 ayat 2 dulu mau o Tuhan. Ya, adik-adik, ayo buka buku ND-nya lagi 733. Kita nyanyi dulu maon oh Tuhan sambil bangkit berdiri. Dulu maon o Tuhan
taha tindakon maha porseatai rapma hita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imanatino buhon misi Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andora soha bubuan ido tuhata natu mau na bernit di panguhum manisi latus namate tarpajado ibana di hau pinar silang natu atu banua toru dumni tanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul di siamon debata Jahoba amanai pargogo naso hatundosan disido ibana pai mamula sogot tutanoon lau manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea diton di Porbadia jala adon sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosa got daging ni halak nong mate rodi hanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema warta sekolah minggu. Iya. Pengumuman atau warta pada minggu ini. Yang pertama, dengar baik-baik ya adik ya. Hari Jumat tanggal 2 April yaitu hari Jumat Agung ya Bang ya. Oh ya, Jumat Agung ya, hari Jumat. Peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Jadi kita ada kebaktiannya adik-adik ya. Hari Kita Jumat tetap ibadah ya. Ibadah secara online ya, tetap ya. Kita beribadah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Minggunya tanggal 4 April yaitu hari Paskah kebangkitan ya, Tuhan Yesus. Nah, biasanya kan Bang kita ke lapangan ya Bang ya. Iya, kita di luar gereja ya Inang. Ada mencari telur ya. Oh, ada mencari, ada perlombaan. Tapi karena situasi kita masih belum bisa keluar, makanya dalam rangka untuk memperingati Paskah kita akan mengadakan lomba Bang. Oh, ada lomba Inang. Ada lomba yaitu menghias telur. Oh, menghias telur ya seperti biasa ya. Ya, minimum telurnya 2. 2 Inang. 2. Boleh ya, bebas ya. Oh, 3 boleh Inang. Boleh. Enggak, telurnya bisa atau direbus atau yang palsu. Oh iya. Nih biasanya suka ada yang nanya, "Bang, bisa enggak kalau telurnya yang itu yang biasa yang asli. Yang asli bisa, tapi yang palsu juga bebas bisa, ya, bebas telurnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya waktu pembuatannya harus divideoin Bang. Oh, divideoin. Ya, divideoin dong. Waktu cara pembuatannya ya. Apakah mamanya yang buat? Oh, bukan cuma hasilnya ya. Kalau bantu-bantu sih mamanya bisa ya. Boleh. Jangan mamanya semuanya. Paling lama 2 menit. Oh, videonya harus paling lama 2 menit. No, paling lama 2 menit ya. Di videoin ya, cara dari mulai membuatnya Bang sampai selesai. Iya. Nah, sampai selesai paling lama 2 menit. Nah, kemudian sesudah selesai difoto Bang. Oh, difoto lagi. Difoto. Hasilnya 4 arah tuh berkelihatan. Oh, harus ada 4 tuh dari depan, belakang, kanan, kiri. Waduh, 360 ya. Foto ya. Lalu dikirim ke forum sekolah minggu. Oh, forum sekolah minggu. Ditulis namanya yang lengkap ya. Paling lambat kapan nih, Nang? Paling lambat kirimnya 4 April. Tanggal 4 April itu ya, hari Paskah itu ya. Paskah itu. Oh, dan diumumkan tanggal 11. Siapa yang juara-juaranya? Ya, pengumumannya seminggu kemudian. Iya. Oh, jadi tanggal 4 dikumpulkan. Sekarang tanggal berapa, Inang? Tanggal 28. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Masih 7 hari ya. Iya. Nah, jadi harus latihan. Siap-siapin gimana caranya. Baru latihannya nggak usah direkam. Iya. Tapi waktu buatnya harus direkam, divideoin selama 2 menit. Iya. Ya harus siap-siap. Jadi baru dikirim fotonya itu. Iya, yang mantap yang bagus. Ada dapat hadiah nggak, Nang? Ada hadiahnya, Bang. Oh, ada. Ada nanti dari horong kecil 5 orang.
Orang sedang 5 orang. 5 orang. Orang besar 5 orang. Oh, jadi 5. Iya, 5. Jadi 15 orang ya. Iya. Juara 1 sampai juara 5 itu. Iya. Oke. Dapat mengerti ya. Iya, Nanti kalau kurang mengerti boleh dipertanyakan di forum sekolah minggu. Iya, boleh tanyakan. Nah, kedua ini, Bang. Kedua apa itu, Inang? Tentang kakak guru SM nih. Iya, kakak guru sekolah minggunya. Kita berkurang lagi dong. Oh, ada ya? Karena ini ada kakak kita guru sekolah minggu, Kak Vina Sitompul akan menikah. Oh, Kak Vina. Tahu kan Kak Vina? Oh iya, Kak Vina baru Sitompul. Iya, dia akan menikah. Kemarin sudah martupol. Kemarin sudah martupol ya, Inang. Iya. Jadi mari kita doakan ya adik-adik ya, supaya keluarga Kakak Vina diberkati Tuhan sampai kakek nenek ya. Ya juga acaranya nanti acara pernikahannya, Inang. Iya, acara pernikahannya. Iya. Iya, mudah-mudahan nanti Kakak Vina gantinya ada ya. Oh iya. Kakak Vina nggak tinggal di sini, Bang. Oh, nggak tinggal sini. Iya, jauh dia ke Jawa. Oh, jadi nggak bisa Kak Vina ya. Ya, kita doakan yang terbaik yang sama Kak Vina ya. Yang jadi guru sekolah minggu lagi ya. Oke, itu adik-adik ya. Yang pengumuman kita hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Marende mahita sian buku ende 770 sia apori na met. Sekalian mengumpulkan ya adik-adik, kita mau menyanyi dari buku ND 770 sambil siapkan persembahan. Persembahannya siapkan supaya dikumpulkan sama orang tuanya ya. Aporik na met, burung pipit yang kecil. Aporik na meti disari Tuhan lama au sendiri sosari honona. Ayat yang 2. Akabunga nauli di parmuka Tuhan lama au sendiri Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami duduk diam Yesus, kami telah naikkan pujian dan doa kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, beri kami hikmat, beri kami pengertian Tuhan, agar kami memahami apa yang Kau firmankan pada kami Tuhan melalui Inang yang akan membawakannya Bapa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang kecil ini Tuhan, kami rindu pada-Mu ya Yesus, kami ingin bersekutu pada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami juga dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami tiap hari Tuhan. Kami bisa menyayangi saudara kami bisa mengasihi orang tua kami bisa menyenangkan keluarga kami Tuhan di tengah-tengah rumah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami segala kelemahan kami Tuhan, segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita baca di Bible kita dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31. Anak-anak buka Bible-nya ya, karena kita pada hari ini dalam bahasa Batak. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Jadi dibuat aka soldaduni panguhumami mat Yesus tu bagas paruhuman diarahon mas sude dengan nasida
mahobi ibana. Di tanggal ma abidna disolukon matu ibana baju dap-dap. Didandani nasidama sungsang duri bahen tupalna. Diapehon ma itu uluna. Dilehon ma tolong tu tangan nasiamun. Dungi marsomba manasida tujolona mangalayai ibana akan ninama tabi madiho ale rajani Jahudi. Huhud ditijuri nasida ibana dibuan matolongi sian tanganna dilotokon tu uluna. Jadi dungsun dileng nasida ibana ditanggal masian ibana baju dap-dapi disolukon mamuse tu dagingna abid nahian dungi ditogihon ma ibana asa diparsilakon. Dalam bahasa Indonesianya Matius 27 ayat 27 sampai 31. Judulnya Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi anak-anak, cerita Tuhan Yesus yang diolok-olokkan ini cerita penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Penderitaan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia dihadapkan di gedung pengadilan, dihadapkan kepada serdadu-serdadu, dan serdadu-serdadu semua memanggil seluruh pasukan berkumpul mengelilingi Yesus. Yesus di tengah-tengah dikelilingi sama serdadu, diolok-olokkan, dihina, diganti bajunya dengan baju ungu, diberi mahkota duri. Kalau kita pernah melihat perjalanan film Tuhan Yesus, ada mahkota duri itu sengaja dianyam, dibuat bulat, diletakkan di kepalanya, terus dikasih itu bulu-bulu itu namanya kayu itu tongkat, mengolok-ngolokkan Tuhan, kasih tongkat, terus dibilang serdadu-serdadu itu mengolokkan Yesus gitu. Terus diambil tongkatnya lagi, dipukul kepala Tuhan Yesus, dipukul badan Tuhan Yesus. Pada saat dipukul kepalanya, duri itu jadi, mahkota duri tadi jadi menancap lagi di kepala Tuhan Yesus. Akhirnya kan jadi sakit kan? Kalau kita kena ketok aja sakit kepala kita, apalagi kalau dipukul makin nancap makin sakit. Nah, itulah penderitaan Tuhan Yesus yang dibuat para serdadu pada saat itu. Mereka meludahi Tuhan Yesus. Mereka udah kena cambuk, kena pukul, dibuka bajunya lagi kan sakit ya. Kesayat kena kain gitu sakit. Buka, pakaikan bajunya yang lama lagi itu. Nah, terus dibawa ke orang-orang banyak. Orang-orang banyak menyuruh Tuhan Yesus disalibkan. Nah,
cerita Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan kita bisa terjadi. Ada dua perlakuan di sini. Perlakuan serdadu yang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Perlakuan yang tidak baik. Perlakuan yang menyakitkan. Kalau mengolok-ngolok itu kan menyakitkan ya. Menghakimi. Jadi Tuhan Yesus diolok-olok. Kita juga akan, kalau perlakuan seperti serdadu ini seperti orang yang membuli. Kalau bahasa sekarang itu membuli. Jadi suka mengancam temannya atau orang yang lemah, atau kita yang merasa kuat, kita yang berkuasa, kita suruh-suruh teman kita, adik kita, atau kita merasa sombong punya kekayaan, jadi kita merasa sombong, saya yang mampu di sini, saya yang berkuasa di sini. Itu perlakuan serdadu yang tidak baik, menghakimi orang. Jadi kita jangan berbuat begitu, jangan melatih diri kita dengan hal yang tidak baik, seperti serdadu, mengolok-ngolok, mengajak teman kita juga malah mengolok-ngolok yang kita anggap rendah. Jadi kita tidak boleh berbuat gitu, itu perlakuan serdadu. Nah, kedua, perlakuan yang jadi korban. Kalau kita lihat di situ yang jadi korban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diolok padahal tidak ada kesalahannya. Jangan kita juga jadi korban. Dan jangan juga kita mengorbankan orang lain. Jadi kita tidak boleh berbuat yang tidak baik. Selalu mengarahkan diri kita berbuat yang baik. Jangan suka merendahkan orang yang tidak mampu. Jangan suka merendahkan atau karena kita merasa kuat, kita merasa badan kita paling besar, merasa paling jago. Kita tidak boleh membentuk diri kita begitu. Kita tidak boleh berkata membuat orang menjadi tersinggung, menjadi sakit hati, menjadi marah. Jangan kita berbuat begitu. Karena Tuhan Yesus di dalam penderitaannya tidak melawan. Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Tuhan Yesus mengajarkan rendah hati. Karena mengasihi ajaran Tuhan Yesus, jadi kita harus membentuk diri kita bisa mengasihi orang lain. Mengasihi adik, kakak, teman kita yang apalagi yang lemah, teman kita yang minta tolong, dengan rendah hati kita harus menolongnya. Itu namanya kasih, mengasihi sesamamu manusia. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus ya, mengasihi sesamamu manusia. Dan mengasihi musuhmu, mendoakan dia, jangan melawan dia. Kalau musuh kita atau orang yang gak suka sama kita marah, ayo teman, apa yang kau tidak suka dari saya, kenapa kamu kesal dengan saya? Kita harus mendoakan, membujuk dia atau menenangkan hatinya. Janganlah kita berbuat yang tidak baik. Kalau kita berbuat baik dan benar, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita menyenangkan hati orang tua kita. Kita menyenangkan hati adik kakak kita. Kita menyenangkan hati guru kita.
Dan kalau kita dibully sama orang, kita harus berani memberitahu. Jangan kita simpan, menjadi membuat jiwa kita tertekan, menjadi semangat kita mati, menjadi kita takut. Jangan. Apa beban hati kita? Kita kasih tahu pada orang tua, pada guru. Kalau kita punya kakak yang sudah dewasa, pada kakak, sambil kita berdoa, Tuhan mampukan saya untuk buat berkelakuan yang baik dan benar. Kita minta tolong sambil kita berdoa. Nanti dapat teratasi. Jangan kita biarkan hati kita terancam. Ya, jangan kita biarkan ya. Anak-anak Tuhan itu harus berani, tapi bukan berani berantem, bertengkar, bertumbuk-tumbukan, bukan. Berani berbuat yang benar, yang baik. Harus berani, harus kita latih diri kita ya. Dari kecil sayangin adik, bagaimana kita sabar melihat adik kita cengeng, kita sayangin, kita tolong. Nah, itu tandanya kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban ini, penderitaannya, dia dibully, dia diolok-olok. Berkorban untuk kita, menanggung dosa kita. Dia sudah menyerahkan hidupnya, penderitaannya, dia berdoa kepada Allah Bapa untuk dapat menanggung semuanya. Jadi kita juga begitu. Bukan kita harus dicambuk kayak Tuhan Yesus, dikasih mahkota duri, dipukul, jadi tertusuk, bukan gitu. Tetapi kita tidak boleh berbuat yang menyakiti orang lain, mendukakan ibu kita, bapak kita, mendukakan opung kita, tante kita, adik kita, kakak kita, abang kita. Tidak boleh. Berusahalah kita berbuat baik dan benar. Dan kita juga jangan bersikap diri kita menjadi korban. Jangan ya. Kita harus tiru Tuhan Yesus, mengajarkan cinta kasih. Cinta Tuhan Yesus, cinta segala bangsa. Semua bangsa ini Tuhan Yesus cintai. Jadi kita juga harus mencintai sekeliling kita. Teman kita di sekolah minggu, guru kita, guru sekolah minggu, kita harus mencintai mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat yang tidak baik dan tidak benar atau mencelakai diri kita atau ini, kita harus menghindar. Terus tak berani memberitahu kepada polisi juga. Pak polisi, di sana aku lihat ada ini. Kita beritahu. Kalau ada di sekitar kita, bukan kita harus lari-lari ke kantor polisi. Nanti kita yang hilang, kita yang jadi korban atau menjadi orang tua kita susah, bukan ya? Nah, dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik dan harus berani menyatakan kepada orang yang lebih tua kepada kita akan beban hidup kita, biar dapat teratasi dengan baik. Jangan kita diam-diamkan, jangan takut. Anak Tuhan Yesus itu harus berperilaku yang benar dan baik. Kalau kita berperilaku yang baik dan benar, orang tua kita juga akan senang, di sekitar juga akan senang. Dan Tuhan Yesus bekerja di hidup kita, menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita, memberi kita keberanian. Ingat ya anak-anak ya, Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita manusia. Dia mengasihi kita, mencintai kita, dia menolong kita. Jadi kita berbuat untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus berkarya di hidup kita, sehingga kita juga nantinya menjadi anak yang terpimpin, anak yang bisa meraih cita-cita dengan baik. Di setiap talenta, kemampuan kita, apa yang terbentuk nantinya
Dari kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita terbentuk nantinya jadi anak-anak Tuhan Yesus yang tangguh, anak Tuhan Yesus yang baik. Orang melihat kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus mampu menyiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita dari kecil. Dari kecil, kalau sudah terlatih, itu nanti menjadi kesenangan dalam hidup kita. Beban kita pun dapat kita atasi dengan baik bersama Tuhan Yesus. Oke anak-anak? Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan doa kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan akan firman yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Pengajaran yang cukup baik ya Bapa. Memang di kehidupan kami Tuhan banyak hal-hal yang terjadi ya Bapa. Itu tidak bisa kami hindari. Tapi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami bersyukur mempunyai-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menanggung dosa kami di kayu salib, yang sudah menderita Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami Kau luputkan dari segala mara bahaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau menguasai hati pikiran kami. Engkau yang punya rancangan terhadap kehidupan kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, yang bertumbuh, yang membentuk diri Tuhan, yang mencari jati diri Tuhan. Mampukan mereka Tuhan membentuk diri mereka dengan baik, mendisiplinkan diri mereka Tuhan, agar mereka juga dapat berbahagia. Di dalam mereka belajar juga Tuhan secara online, banyak halangan, banyak godaan Tuhan yang mereka hadapi. Di saat mereka juga online melihat pelajaran mereka yang diberikan guru, mereka mungkin mempunyai rasa bosan, rasa jenuh Tuhan. Tapi Tuhan beri hati pada mereka, Roh Kudus mau bekerja pada mereka untuk mereka meraih tujuan hidup mereka, cita-cita mereka. Kau telah merancangkan mereka rancangan yang baik Tuhan, ajar mereka meraihnya Tuhan dengan segala kesabaran dan kemampuan mereka. Begitu juga untuk orang tua Tuhan. Mampukan mereka Tuhan mendidik anak-anak dengan baik, dengan sabar Tuhan. Agar anak-anak ini menjadi laskar-laskar Kristen yang tangguh, yang kuat Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua Tuhan, pekerjaan ayah kami, ibu kami. Walaupun ibu bekerja di rumah, berkati ya Tuhan, beri kesehatan dan panjang umur pada mereka. Juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, beri hikmat Tuhan, agar mereka juga mampu mengembangkan diri Tuhan untuk dapat menebarkan firman-Mu Tuhan, mengajarkan anak-anak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Amang Pendeta kami yang sebagai uluan di gereja HKBP Resort Rogate ini Tuhan, Kau berkati ya Bapa, berkati kehidupan dan keluarganya ya Bapa, agar dapat membimbing kami, mengayomi kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu juga Tuhan, beri kesehatan dan panjang umur pada mereka, agar mereka juga bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, ampuni kami Tuhan akan kelemahan, akan kekurangan kami, akan ketidaksabaran kami Tuhan, akan segala perbuatan kami yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami rindu, kami hidup kami ini untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi pewaris tatah-Mu ya Yesus, bisa menyebarkan kabar baik-Mu ini Tuhan kepada orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Marende Mahita sian buku ND nomor 475 Tuhan Yesus si Parmahan. Ya, mari adik-adik kita buka kembali buku ND-nya nomor 475. Kita nyanyi Tuhan Yesus si Parmahan sambil berdiri ya. Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang mau lihat tema di pasahat rohanami Tuho ala dohot dak dana di jakokot Tuhara jaonmu di son hupa pungu hami pilihan nami saya jalo mai bahen hasangapon di goarmu. Amin. Nasana nile Manamina di Banua Ginjang, saya binar badia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo di roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang, lehon matu hami sadarion hanguluat siapari, sesama dosa nami, songon pandesa nami, di dosa dinongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, paluama hami sian pangago, aihodona punah harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sondakot Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di parsohron madamena tuton ditabe. Amin. Oke, sudah selesai ibadah kita ya. Anak yang baik. Anak yang baik. Bilang apa sama Inang ya? Ya, terima kasih Inang. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama anak-anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa kembali. Hari Jumat. Jangan lupa ya.